Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih di mata pelajaran Agribisnis Tanaman Pangan untuk kelas 11 program studi ATPH. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada video kali ini, marilah kita berdoa. Doa, silakan. Bismillah. Doa selesai. Pembelajaran kali ini kita memasuki pada materi KIKD 3.5, yaitu menganalisis penanaman tanaman pangan, dan 4.5 melaksanakan penanaman tanaman pangan. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjelaskan teknik penanaman tanaman pangan. Yang kedua, menentukan pola tanam. Materi yang ketiga, menentukan jarak tanam. Dan yang keempat, yaitu melaksanakan penanaman tanaman pangan. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang teknik perlakuan khusus pada benih tanaman pangan sebelum benih itu ditanam. Baiklah, kita akan memulai materi pada hari ini. Selamat menyaksikan. Apa itu teknik penanaman? Teknik penanaman adalah satu cara yang dilakukan untuk menanam benih atau bibit yang disesuaikan dengan kondisi lahan kita. Ada 3 teknik di dalam melakukan penanaman. Yang pertama yaitu TOT atau tanpa olah tanah. Yang kedua, pengolahan tanah minimal atau kita singkat PTM. Yang ketiga, pengolahan tanah sempurna atau PTS. Masing-masing pengolahan tanah tadi itu disesuaikan dengan kondisi lahan yang kita miliki. Tentunya ketiga teknik penanaman ini memiliki kelebihan masing-masing. Kalau TOT itu kelebihannya adalah menghemat tenaga kerja. Untuk PTM atau pengolahan tanah minimal itu pun menghemat tenaga kerja, namun berbeda dengan TOT. Kalau TOT langsung ditugal saja lahannya, kalau kita mau nanam jagung misalkan, langsung ditugal. Kemudian kalau pengolahan tanah minimal, sebelum benih itu ditanam, kita cangkul sedikit, cukup 1 mata cangkul dan tidak terlalu dalam. Kemudian untuk pengolahan tanah sempurna, meskipun tenaga kerja yang diperlukan banyak, namun berdasarkan hasil penelitian, pengolahan tanah sempurna ini memiliki kelebihan terutama dalam meningkatkan hasil dari pertanian atau tanaman yang kita tanam, karena pengolahan tanah sempurna ini akan memungkinkan kondisi tanah akan baik dari segi teksturnya, akan lebih gembur sehingga akan mempermudah perkembangan akar dari tanaman yang akan kita tanam. Apa dan bagaimana pola tanam? Pola tanam itu adalah pola penanaman pada sebidang lahan tertentu dengan mengatur tanaman yang akan ditanam, kemudian mengatur tata letak, dan mengatur periode waktu penanaman dari tanaman yang akan kita tanam. Ada 2 jenis pola tanam di dalam budidaya tanaman. Yang pertama, pola tanam monokultur, di mana yang kedua, pola tanam polikultur. Nah, untuk monokultur ini biasanya pada bidang lahan yang akan ditanami itu akan ditanami satu jenis komoditas tanaman tertentu. Misalkan kita tanam padi saja, kita tanam jagung saja, atau tanaman tertentu dan hanya satu macam. Berbeda dengan pola tanam monokultur, untuk polikultur ini yaitu sebidang lahan yang kita miliki itu kita tanam dengan banyak tanaman. Sehingga dalam polikultur ini ada 5 pola penanaman. Yang pertama, tumpang sari. Yang kedua, tumpang gilir. Pola tanam yang ketiga yaitu pola tanam bersisipan. Pola tanam yang keempat yaitu penanaman campuran. Dan yang kelima adalah sekuen atau tanaman bergiliran. Nah, untuk polikultur ini kelebihannya adalah dalam satu bidang lahan itu, karena banyak tanaman yang akan ditanami, baik itu bisa bergantian ataupun bersamaan tergantung pola yang akan dipilih, itu memiliki kelebihan, itu bisa menekan dari serangan hama, kemudian dapat juga meningkatkan produktivitas dari lahan, karena apabila satu komoditas gagal, maka komoditas yang lain bisa membackup dari kegagalan yang akan yang kita terima dari kegagalan komoditas yang lain ditanam.
Kemudian itu sangat mengefisiensikan lahan yang kita miliki. Materi yang ketiga yaitu menentukan jarak tanam. Jarak tanam itu menyangkut dari ruang, kemudian tempat hidup dan berkembangnya dari tanaman yang akan kita tanam. Pengaturan jarak tanam pun itu sangat menentukan dalam mengefisiensikan lahan yang akan kita gunakan, kemudian mengatur agar tanaman tidak terlalu berkompetisi dalam penyerapan unsur hara, dan juga tindakan-tindakan budidaya lainnya, misalkan penyiangan, pemupukan, dan sebagainya. Dalam menentukan jarak tanam, sangat dipengaruhi oleh tanaman apa yang ditanam, kemudian dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, karena semakin subur tanah, maka jarak tanam yang kita gunakan akan relatif lebih luas. Semakin tidak subur, maka jarak tanam yang digunakan akan semakin sempit. Kemudian, jarak tanam juga dipengaruhi oleh kondisi kelembapan dari tanah. Pengaturan jarak tanam dipengaruhi oleh tujuan dari pengusahaan. Maksudnya di sini apa yang kita inginkan dari komoditas yang akan kita tanam. Untuk mengatur jarak tanam, kalian bisa menggunakan baris tunggal atau single row. Kemudian bisa juga menggunakan baris rangkap atau double row seperti pada gambar di bawah ini. Materi selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu praktek penanaman. Pada video kali ini saya akan menyajikan praktek penanaman tanaman pangan, yaitu komoditas jagung, dengan menggunakan teknik penanaman TOT atau tanpa olah tanah. Silahkan disimak dengan seksama, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah sebagai tugas proyek kalian. Sebelum benih ditanam, berikan dulu perlakuan khusus pada benih jagung ini dengan menggunakan insektisida maupun fungisida seperti video pembelajaran yang telah lalu. Semprot lahan kalian dengan menggunakan herbisida, baik yang rumputnya tipis maupun rumput yang tebal. Lakukan penyemprotan ini secara merata. Sebelum melakukan penanaman, ukurlah lahan dengan jarak 75 cm antar barisan dengan menggunakan mal seperti pada video ini. Kemudian pasanglah ajir sesuai dengan jarak antar barisan tadi, yaitu 75 cm. Setelah selesai pemasangan tali, selanjutnya kalian bisa melakukan penugalan. Jarak antar lubang tanam di dalam barisan tanaman yaitu 25 cm. Kemudian lubang tugalan kedalamannya maksimal 3 cm. Ada dua lubang tugal yang perlu kalian buat. Lubang yang pertama itu sesuai dengan tali atau sejajar dengan tali untuk menanam benih. Kemudian lubang kedua di samping kiri atau kanannya dengan jarak 5 cm digunakan untuk meletakkan pupuk kandang dan pupuk kimia yang akan digunakan sebagai pupuk dasar. Setelah lubang tugalan selesai, selanjutnya bisa dilakukan penanaman dengan menggunakan per lubangnya hanya 2 benih saja untuk lubang yang berada tepat di baris tanaman. Kemudian ditutup dengan tanah yang ada di sekitar lubang tugalan tersebut.
Setelah penanaman benih, lubang tugaran di sampingnya diberi dengan pupuk NPK 5 gram, kemudian ditutup juga dengan pupuk kandang yang sudah masak dengan dosis yaitu 100 gram atau 1 genggam. Nah, begitulah video praktek yang bisa kalian praktekkan di rumah nanti untuk teknik penanaman jagung dengan sistem tanpa olah tanah atau TOT. Dan selanjutnya silahkan berkonsultasi kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk melaksanakan praktek secara mandiri sebagai tugas proyek di rumah kalian. Demikian yang bisa kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam tani, salam sehat dari Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.